Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi nikmat yang sangat banyak, masih diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kembali duduk bermajlis ilmu, saling ingat mengingatkan, saling wasiat menasihati di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah nasihat, berilah peringatan, karena sesungguhnya nasihat dan peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka insyaallah ta'ala kita kembali melanjutkan dari kajian rutin kita, membaca kitab fikih ringkas ya, dan di pertemuan yang lalu telah kita selesai di pembahasan tentang wasiat. Dan insyaallah ta'ala di malam hari ini kita akan berpindah mengkaji, ya sebenarnya kita sudah masuk di pembahasan kitabun nikah, masalah pernikahan. Ya, cuman sebagian ada yang minta bahwa baiknya bahas atau pelajari tentang fikih seputar kurban. Maka insyaallah ta'ala mungkin beberapa pertemuan ke depan sebelum Idul Adha kita akan sedikit mempelajari terkait hal-hal yang berkaitan tentang ibadah kurban. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, namun di malam hari ini insyaallah ta'ala kita khusus akan berbicara dalil-dalil yang berkaitan tentang ibadah kurban dan keagungan serta hikmah-hikmah di balik adanya pensyariatan dari berkurban ini. Ya, maka pembahasan yang pertama yang perlu saya sebutkan di sini tentang dalil-dalil, di antara dalil yang berbicara tentang syariat dari berkurban. Ya, sepakat kaum muslimin bahwasanya udhiyah atau kurban itu termasuk dari syiarul Islam al-azimah. Iya, dia termasuk dari syiar Islam yang sangat agung yang ditunjuki oleh dalil Al-Quran, sunnah, serta kesepakatan para ulama. Ya, dalil tentang disyariatkannya, ya, dalil pertama dari Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ayat ini mungkin kita hafal semua. Inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Ya, al-kautsar ada yang menafsirkan yaitu nikmat yang sangat banyak. Ya, fashalli li rabbika wanhar. Oleh karena itu salatlah karena Tuhanmu dan menyembelihlah. Ya, di dalam ayat ini, ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fashalli li rabbika wanhar, maknanya
salli salatil id wanhar al-udhiyah taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, maksud dari fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Allah dan menyembelihlah, maksudnya salat id. Ya. Dan menyembelihlah maksudnya menyembelihlah maksudnya menyembelih hewan kurban setelah melakukan salat id sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita akan baca juga penafsiran Al-Imam Musyidi rahimahullahu taala terkait tentang ayat ini, bahwa ibadah kurban bukan hanya sekedar sembelihan biasa, tapi dia merupakan min afdali al-ibadat al-maliyah. Dia adalah termasuk ibadah harta yang paling agung. Ya, jadi kurban ini termasuk ibadah harta yang paling agung, sebagaimana kita akan jelaskan. Iya. Ini dalil yang pertama adalah ayat yang ada di dalam surah Al-Kautsar. Dalil yang kedua, ayat 34 di surat Al-Hajj, suratul Hajj ayat 34. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hajj ayat ke-34, dan setiap umat itu kami jadikan pada mereka ada syariat berkurban, mansakan, ada syariat berkurban. Ya. Liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Tujuannya apa? Supaya mereka menyebut nama Allah atas apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak. Ya, bahimatul an'am itulah hewan-hewan ternak yang dikurban. Nanti kita akan disebutkan di fikih kurban apa saja yang boleh dikurban. Iya. Fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu. Kata Allah, oleh karena itu Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala, maka berserah dirilah kepadanya. Wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu tunduk dan taat patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa menyembelih itu adalah ibadah yang sangat disyariatkan. Bahkan kita akan sebutkan ayat ini, surah Al-Hajj ayat 34. Ini dalil bahwa kurban bukan hanya syariat yang ada di umat Islam ini, bahkan umat-umat sebelum Islam sudah disyariatkan untuk berkurban, cuma metode dan caranya berbeda. Metode dan caranya apa? Berbeda. Jadi jangan kita pikir yang diperintahkan menyembelih hanya umat Islam, tidak. Umat-umat sebelumnya sudah diperintahkan. Nah, ini menunjukkan apa? Perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap masalah kurban. Ya, dan itu kita akan sebutkan. Dalil yang ketiga, ya ini saya sebutkan dalil sebagiannya saja ya karena waktu. Dalil yang ketiga, surat Al-Hajj ayat ke-37, tadi 34, sekarang 37. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Kata Allah Subhanahu wa taala, daging-daging kurban itu, demikian pula darahnya tidak akan sampai kepada Allah. Ya, jadi apa yang disembelih dari hewan kurban, dagingnya dan darahnya tidak akan sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Ya, adalah ketakwaan di antara kalian. Makanya kita akan sebutkan di antara bukti, di antara keutamaan berkurban itu bukti sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwa kurban itu adalah apa? Bentuk dari ibadah yang disyariatkan di dalam Islam.
Taib, itu mungkin dalil dari ayat 3 ya, cukup 3. Iya, kemudian dari hadis saya sebutkan sebahagian dari hadis. Misalnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari Muslim. Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Dhahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini dhabhuhuma biyadihi." Iya, kata Nabi, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW selalu menyembelih, ya, dari 2 kambing yang bagus tanduknya, dan Nabi yang yang indah, yang belang, dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan tangannya. Ya, ini juga dalil ya bahwa di antara hal yang baik atau sunnah, siapa saja yang mau berkurban maka sebaiknya dia sendiri yang yang potong hewan kurbannya kalau memang dia bisa. Karena berkurban ini bukan hanya sekedar menyembelih biasa, bukan hanya sekedar seperti orang kedatangan tamu, potongkan ayam, potongkan kambing, bukan. Tapi ketika dia mengalirkan darah dan dia atas nama yang berkurban, ya, ketika dia mengalirkan darah itu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengalirkan darah. Iya. Taib. Ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dalil yang menunjukkan bahawa kurban adalah syariat yang mulia. Taib. Dalil yang kedua, hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Muslim. Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ay yudhhiya fala ya'khudh min sya'rihi wala min adfarihi syai'an." Kata Nabi SAW dalam hadis Ummu Salamah riwayat Muslim, apabila masuk 10 awal, maksudnya 10 Dzulhijjah, dan salah seorang di antara kalian yang ingin berkurban, yudhahi, berkurban, menyembelih kurban, fala ta'khudh min sya'rihi wala min adfarihi syai'an, maka jangan dia mengambil dari rambutnya ataupun dari kukunya sesuatu. Maksudnya tidak boleh dia potong kuku dan tidak boleh dia potong sesuatu yang ada pada kulitnya atau rambutnya. Ya, kata para ulama, ini sebagai dalil yang menunjukkan disyariatkannya udhiyah atau kurban, karena dikatakan siapa yang memasuki 10 Dzulhijjah dan dia ingin berkurban, maka jangan dia jangan dia potong kukunya atau diambil dari rambutnya. Nah, ini sebagai dalil juga bahwa kurban itu adalah syariat. Ya, ada rambu-rambu, ada ketentuan-ketentuan yang mesti dilakukan ketika orang ingin berkurban. Taib. Dalil yang ketiga, dan kita sebutkan 3 juga dari hadis. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dan sebagian para ulama hadis menghasankan hadis ini. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Kata beliau, siapa yang memiliki kelonggaran, ya, maksudnya kelonggaran di sini keluasan rezeki, dia punya rezeki lalu dia tidak berkurban, fala yaqrabanna masjidana, maka jangan dia sekali-kali mendekati musallana, jangan sekali-kali dia mendekati tempat salat kami, yaitu tempat salat itu. Ya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang dijadikan dalil oleh Abu Hanifah dan yang semadzhab dengannya tentang wajibnya berkurban bagi siapa memiliki kemampuan. Nanti ini kita akan bahas di tempatnya tentang fikih kurban. Jadi kalau ditanya apa hukum berkurban, ya, secara garis besar ada dua pendapat di kalangan para ulama, ya, tentang hukum berkurban. Jumhur ulama, kebanyakan ulama, mereka mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan.
Adapun Abu Hanifah, beliau berpendapat hukumnya wajib bagi siapa yang memiliki kemampuan berdasarkan hadis yang kita bacakan ini. Iya. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kemampuan tapi ternyata dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati dari tempat salat kami. Nanti kita akan bahas, kita akan pelajari di tempatnya, yaitu di pembahasan fikih seputar hukum berkurban. Taib, ini mungkin 3. Jadi jelas ya. Saya sudah sebutkan 3 ayat dalam Al-Quran. Demikian pula 3 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syariat ibadah dari ibadah kurban atau ibadah menyembelih. Ya, adapun tentang kesepakatan, ya ini jelas ya, dinukil banyak dari para ulama tentang ya kesepakatan tentang disyariatkannya dari ibadah kurban ini, ibadah menyembelih ini. Di antaranya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, Imam Ibn Abdul Bar, dan selainnya dari para ulama Islam rahimahumullahu ta'ala. Baik. Kemudian itu yang pertama pembahasan kita di kajian malam hari ini. Jadi dalil-dalil, di antara dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW terkait tentang apa? Syariat kurban. Pembahasan yang kedua yang ingin saya sebutkan di kesempatan ini tentang keagungan-keagungan ya dari ibadah kurban. Dan insyaallah kalau cukup waktu saya akan sebutkan terakhir hikmah-hikmah dari pensyariatan ibadah kurban ini. Baik. Di antara keagungan dari ibadah mengalirkan darah ini disebutkan oleh para ulama, berkurban itu adalah syariat yang sudah ada semenjak Nabi Adam alaihissalam. Ya, jadi semua nabi-nabi yang ada syariat di antara mereka, syariat kurban. Ya, cuman metode dan caranya berbeda. Ya. Jadi jangan kita pikir kurban itu hanya diwajibkan atau disyariatkan pada umat Islam. Tidak. Dari semenjak Nabi Adam alaihissalam sudah ada perintah untuk berkurban. Iya, sudah ada perintah berkurban. Makanya ayat yang kita baca tadi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hajj, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan." Kata Allah, setiap umat kami jadikan ada mansakan, ada syariat berkurban. Iya. Tujuannya apa? Liyadhkuru smallah, supaya mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang kami rezekikan kepada mereka dari hewan-hewan ternak. Fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu. Oleh karena itu sesembahan kalian adalah sesembahan satu, Allah Subhanahu wa taala, falahu aslimu, hanya kepadanya kalian berserah diri. Ya, wa basyiril mukhbitin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk. Ini jelas. Ya, dalil lain, ya saya kasih contoh misalnya satu ya, Nabi Adam alaihissalam. Ya, sebagai dalil bahwa syariat kurban itu sudah ada semenjak dahulu. Semenjak awal adanya manusia ini sudah diperintahkan. Ya, dalam surah Al-Maidah, ya kata Allah Subhanahu wa taala, watlu alaihim. Ya saya sebutkan ya nomor ayatnya supaya antum bisa catat. Taib, Al-Maidah ayat yang ke-27. Kata Allah Subhanahu wa taala, watlu alaihim naba'a bani adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhari qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bacakanlah kepada mereka tentang berita yang berkaitan tentang anak Adam dengan cara yang benar.
yaitu id qarraba qurbanan, ketika keduanya berkurban. Disebutkan ketika dua anak Adam diperintah berkurban. Iya. Fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Salah seorang dari keduanya ini ada yang diterima dan satunya lagi tidak diterima. Pernah enggak antum dengar di pelajaran SD siapa dua anak Adam namanya ini yang dikenal? Iya, Qabil dan Habil. Dan itu memang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir ya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dan selainnya. Jadi konon katanya, walaupun wallah alam ya dari sisi sanad namanya, jadi ada dua anak Adam namanya Qabil dan Habil. Iya, ini diceritakan dalam ayat. Idz qarraba qurbanan, ketika keduanya berkurban. Fatuqabbila min ahadihima, salah seorang dari keduanya diterima kurbannya. Yang diterima siapa? Habil. Yang tidak diterima Qabil. Iya. Kemudian qala la aqtulannak, si Qabil berkata kepada Habil, saya akan membunuh kamu. Maka dia jawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini ada kisahnya ya. Ya, saya enggak apa-apa saya cerita ringkas. Jadi disebutkan oleh para ulama tafsir, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu ketika istrinya Hawa melahirkan dari anak itu selalu berpasangan kembar. Ya, di antaranya ini Qabil dan Habil, dia punya saudara-saudari kembar. Saudarinya si Habil ya dikatakan damimah, buruk rupanya. Ya, maksudnya kurang cantik. Sedangkan saudarinya Qabil dia cantik. Saudarinya cantik. Pernah antum dengar kisahnya? Iya kan? Baik. Maka syariat di waktu itu Nabi Adam alaihissalam ingin supaya manusia ini berkembang. Maka diperintahkanlah dinikahkan atau dikawinkan supaya manusia berkembang. Ya, hingga akhirnya si saudarinya, siapa namanya? Si Habil mau dipasangkan kepada si Qabil, sedangkan si Qabil dipasangkan kepada saudarinya si Habil. Jadi pasangkan. Tapi si Qabil ini tidak terima kalau dipasangkan kepada saudarinya si Habil, sebab saudarinya Habil ini tidak apa? Damimah. Iya. Tidak elok. Ya, mereka tidak terima. Maka Nabi Adam alaihissalam membuat aturan supaya mereka berdua berkurban. Ya, siapa yang diterima salah satu dari kurbannya, dialah yang berhak menikahi saudari. Ya. Itu ringkasnya, panjang ceritanya. Maka terjadilah ini yang diceritakan dalam ayat Al-Quran, berkurban. Maka disebutkan bahwa si Habil ya berkurban dengan hewan ternaknya yang terbaik. Ya, sedangkan si Qabil dia berkurban dengan tanamannya yang buruk. Tanaman yang buruk. Dan ada api yang datang dari langit memakan dari hewan kurbannya si Habil sebagai tanda bahwa yang diterima kurbannya adalah si Habil. Ya, makanya Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari amalan orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika si kurbannya siapa? Si Habil yang diterima, Qabil tidak diterima. Si Qabil pun mengatakan kepada si Habil, la aqtulannak, saya akan membunuh kamu. Iya, maka terjadilah apa? Pembunuhan. Dan baca ayat setelahnya terjadi pembunuhan. Makanya Nabi SAW dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadits mengatakan, tidaklah terjadi pembunuhan dengan cara zalim di atas muka bumi ini kecuali anak Adam yang pertama kali membunuh menanggung dosanya. Iya. Dan banyak hikmah ya di balik kisah itu, karena hasad yang dosa yang paling pertama terjadi di atas muka bumi ini dari sejarah manusia adalah dosa apa? Hasad kepada orang. Sebagaimana hasad dosa yang paling pertama di atas langit
adalah hasad, yaitu iblis hasad kepada siapa? Kepada Adam. Paham? Jadi dosa yang paling pertama terjadi di muka bumi adalah pembunuhan. Sebabnya adalah apa? Hasad. Dosa yang paling pertama terjadi di atas langit adalah hasad. Sebabnya karena iblis benci kepada Adam. Ini bahayanya apa? Hasad. Baik, kita keluar dari pembahasan. Sekarang kita kembali di masalah kurban. Yang menjadi kita pembahasan, ternyata kurban ini adalah syariat yang sudah ada di semenjak Nabi Adam alaihissalam, sudah ada perintah. Ya, makanya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, bahkan kurban mengalirkan darah ini itu bukan sesuatu yang dikagumi atau dicintai oleh orang-orang beriman, bahkan orang musyrikin sekalipun. Ya, bahkan orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah di masa dahulu, ya, mereka sudah kenal yang namanya apa? Kurban. Karena kurban ini adalah simbolis. Dia adalah tanda yang menunjukkan dia pengagungan kepada siapa yang mereka sembah. Iya tak? Ya, makanya sebagai ulama menyebutkan bahwa berkurban ini, ya, Ibnu Qayyim ya kalau tidak salah ingat, beliau sebutkan bahwa siapa yang berkurban, dia selain dia mengalirkan darah bersedekah kepada orang, itu juga dia tanda bahwa dia adalah orang yang bertauhid. Karena orang-orang dahulu, orang-orang jahiliyah, mereka berkurban untuk berhala, untuk jin, untuk ruh-ruh, untuk makhluk. Iya kan? Sedangkan kalau orang sekarang umat Islam diperintahkan berkurban untuk Allah, itu bukti akan tauhid. Iya, jadi subhanallah, kurban itu bukan hanya sekedar apa? Menyembelih selesai, sekedar bayar store di panitia, bayar uang seterusnya, enggak. Di situ ada pengagungan, ada ibadah kepada Allah yang besar. Ya, makanya kita akan sebutkan di fikih kurban, orang yang berkurban disyariatkan untuk hadir melihat hewannya disembelih. Bukan hanya store uang di panitia masjid, mana daging saya nanti, enggak. Silahkan lihat supaya tahu ini apa? Syiar. Jelas ya? Taib. Ini yang ingin saya sebutkan. Di antara keagungan dari kurban ini, ternyata syariat kurban sudah ada dari setiap apa? Setiap umat ada mansakan, ada perintah untuk berkurban. Iya, dari Nabi Adam alaihissalam. Tapi kemudian juga misalnya Nabi Ibrahim yang kita kenal alaihissalam. Iya. Di syariat Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan di dalam surah As-Saffat. Iya. Rabbi habli minas salihin. Jadi setelah Ibrahim alaihissalam meninggalkan kaumnya yang cerita tentang apa namanya, dibakar itu kan, yang api berubah menjadi apa? Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api menjadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Meninggalkan kaumnya, setelah itu berpindah. Maka Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah agar diberi keturunan. Rabbi habli minas salihin, berikanlah kami keturunan yang saleh. Maka fabasyarnahu bigulamin halim, kata Allah Subhanahu wa taala, kami beri kabar gembira akan kelahiran anak yang halim, yang santun, yang lembut. Itulah siapa? Ismail alaihissalam. Lihat Allah bercerita dalam Al-Quran, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahu madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, jadi ketika diceritakan bahwa ketika Ismail sudah as-sa'i, sa'i itu sudah mulai kuat, sudah mulai menginjak dewasa, langsung dia mengatakan, ya bunayya inni ara fil manam. Ibrahim berkata, wahai anakku, saya melihat dalam mimpiku menyembelih kamu. Dan dalam hadis dikatakan, mimpi para nabi adalah apa? Adalah wahyu. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Ya. Dan antum bayangkan ya, Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan oleh para ulama tafsir, beliau mendapatkan anak itu di umur beliau sudah hampir 100 tahun. Coba untuk bayangkan ya, logika kalau orang pikir orang sudah hampir berumur 100 tahun, kira-kira bisa punya anak atau tidak? Ya, jangan 100 ya, 60 saja orang sudah menikah ini 60, tidak ada anaknya pasti apa?
Ya, putus asa. Ini sudah hampir 100, belum ada anaknya, tapi tetap dia minta kepada Allah. Ternyata setelah diberi, apa yang terjadi? Diperintah untuk menyembelih. Bayangkan. Ini juga dalil tentang kurban, bahwa orang berkurban itu bukan kaleng-kaleng, istilahnya orang sekarang. Kita pilih harta yang terbaik. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika diberi rezeki yang terbaik, itu yang dipilih. Nabi Ibrahim ketika datang perintah menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim tidak berkata, ya Allah, tidak ada yang lain ini. Tidak ada perintah lain ini, sembelihan lain. Kenapa harus anak saya yang sudah lama ku nanti-nanti? Iya toh? Sudah 100 tahun setelah lahir, setelah menjadi, ada perintah untuk menyembelih. Tapi ketika datang wahyu melalui mimpi, langsung dikatakan ketika ditawarkan kepada putranya Ismail, saya melihat dalam mimpiku anni adbah. Madza tara? Bagaimana pendapat? Apa jawaban Ismail? Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Tidak pikir panjang. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan, engkau akan mendapati saya insyaallah sebagai orang-orang yang bersabar. Selesai. Tidak ada bilang kodong. Satu-satunya salono pun ditayangi, ternyata diperintah tumpeng untuk disembelih. Tidak ada kata-kata seperti itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqata ar-ru'ya innahu laminas shalihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika keduanya berserah diri, maksudnya berserah diri sudah pasrah. Nabi Ibrahim pasrah, sembelih. Ismail sudah berserah diri, pasrah. Wa tallahu lil jabin, digantikan pun dengan seekor kambing atau domba yang besar. Maka Allah mengatakan qad saddaqata ar-ru'ya. Engkau berdua telah membenarkan mimpi. Asyahid, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai dalil bahwa syariat kurban ini sudah ada semenjak dahulu, dan insyaallah mungkin kita nanti akan ceritakan lengkapnya tentang kisah Nabi Ibrahim disembelih. Sering kita dengar biasa di kisah-kisah Idul Adha itu, tapi kadang saya dengar sebagian orang mengisahkan terlalu panjang lebar maksudnya ada riwayat-riwayat yang mungkin tidak sahih disampaikan. Itu perlu kita sebutkan nanti insyaallah taala terkait tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail tentang kurban. Tapi berikutnya, ikhwani rahimani rahimakumullah. Jadi saya sudah sebutkan tadi bahwa syariat berkurban ini adalah syariat yang besar. Dia bukan hanya sekedar sesuatu yang dikagumi atau yang dicintai oleh umat Islam. Bahkan orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah dahulu, mereka juga cinta untuk mengalirkan darah. Bahkan di negeri kita, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang masih mengagungkan kesyirikan, masih mengagungkan sebahagian orang, itu kadang apa? Kadang menyembelih kepada sesuatu, dan itu bentuk apa? Simbolis, sebagai bentuk pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diwarisi dari masa dahulu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan tuh lihat tentang keagungan kurban ini. Jadi kurban ini bukan soal masalah menyembelih mengalirkan darahnya, tapi kepada siapa dia berikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nar rajulun fi dzubab. Ada seorang laki-laki dia masuk surga gara-gara lalat, dan ada orang masuk neraka gara-gara lalat. Qalu wa kaifa lidzalika ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, bagaimana bisa ya Rasulullah? Ada gara-gara lalat masuk neraka, masuk surga. Maka Nabi SAW menceritakan tentang kejadian ini. Marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Ada dua laki-laki yang dia melewati suatu kaum, yang kaum ini punya berhala-berhala. Punya berhala. La yujawizuhu hatta yuqarribuhu minhu. Tidak boleh dia lewat pada kaum itu sampai dia taqarrub dengan menyembelih.
kepada berhala itu. Maka kaum ini berkata kepada orang yang lewat ini, dua laki-laki ini, kepada salah seorang dari mereka berdua, qarrib. Orang pertama disuruh menyembelihlah. Kata orang pertama, ma indi syai'un li uqarrib. Tidak ada sesuatu yang bisa saya kurbankan. Ya, tidak ada ayamku, tidak ada bebekku. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa dikurbankan. Kata kaum itu, qarrib walau dzubaban. Ya, menyembelihlah walaupun seekor lalat. Coba bayangkan. Jadi kalau pikir lalat ini, tapi kenapa disuruh? Sebagai bentuk pengagungan. Jadi jangan lihat masalah lalatnya yang dipotong, bukan. Tapi lihat kepada siapa dia apa? Dipersembahkan kepada siapa diagungkan. Maka orang kaum itu mengatakan qarrib walau dzubaban. Maka orang yang pertama kata Nabi sallam, faqarraba dzubaban famata fadakhala an-nar. Iya, dia pun menyembelih seekor lalat kepada berhala itu, dia meninggal dan masuk neraka. Pertanyaannya, kenapa masuk neraka? Karena menyembelih kepada selain Allah. Menyembelih adalah ibadah, menyerahkan ibadah kepada selain Allah, syirik, ya kan? Sudah masuk neraka dia, berbuat kesyirikan. Lewat orang yang kedua, dikatakan qarrib, menyembelihlah. Katanya tidak ada sesuatu yang bisa saya sembelih dunallahi azza wa jalla. Saya tidak mau menyembelih kecuali hanya kepada Allah. Fadarba unaqahu, maka dia pun dipenggal lehernya, kemudian dia meninggal, wa dakhalal jannah, dan dia masuk ke dalam surga. Kenapa masuk ke dalam surga? Dia mengatakan, saya tidak mau bertaqarrub dengan menyembelih kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak mau menyembelih kepada berhala. Ini kata para ulama dalil bahwa menyembelih ini adalah apa? Simbolis. Dia tanda pengagungan kepada siapa yang dia agungkan, yang dia besarkan. Ya. Makanya saya bilang tadi, masalah berkurban ini bukan hanya sekedar apa? Ya, bukan hanya sekedar sembelihan biasa. Di situ ada bentuk ibadah yang besar, mengalirkan darah di situ itu mengagungkan sesiapa yang diagungkan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari hadis itu, kisah tentang dua laki-laki gara-gara berkurban, itu sebagai dalil bahwa ternyata orang-orang musyrikin dahulu, orang-orang jahiliyah juga, mereka apa? Iya, melakukan dari syariat berkurban ini. Cuma kurbannya mereka kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dapati di sebagian daerah, sebagian tempat, ya, mereka mengagungkan, memuja makhluk-makhluk jahat, kepada ruh-ruh, kepada penghuni kubur, itu dengan apa? Dengan cara menyembelih. Ya, jadi jangan lihat, oh ini sembelih ayam ji, ya, ini bebek ji, bukan kambing, bukan soal itunya. Soal kepada siapa kamu memberikan dari sembelihan itu, karena sembelihan adalah ibadah. Tapi kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara satu lagi ya. Kemudian di antara keagungan dari kurban ini, kurban adalah syiar tauhid. Sudah berapa saya sebutkan? Untuk catat ya. Saya ulangi ya. Kurban adalah syariat setiap, ya, kurban itu syariat yang sudah ada di setiap umat. Ya. Kurban sesuatu yang dikagumi oleh orang-orang musyrikin. Taib. Kemudian kurban adalah syiar tauhid. Ini yang terakhir di kajian kita malam hari ini. Kurban adalah syiar tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sudah kita sebutkan tadi dalilnya. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Sudah saya baca tadi dalilnya. Iya, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap umat itu kami jadikan, kami syariatkan pada mereka ada mansakan, yaitu berkurban. Untuk mereka mengingat Allah untuk menyebut nama-nama Allah atas apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka dari hewan-hewan bahimatul an'am.
Setelah itu kata Allah, fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslim. Ya, oleh karena itu sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Oleh karena itu berserah diri hanya kepada Allah dan berilah kabar gembira kepada orang yang tunduk. Allah katakan, berserah dirilah kepada Allah, sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Digandengkan antara menyembelih dengan tauhid. Ini kata para ulama sebagai bukti dan dalil kurban adalah salah satu dari syiar tauhid. Makanya kalau orang berkurban itu menunjukkan dia adalah orang yang mengagungkan Allah dengan cara mentauhidkan. Tapi masih ada beberapa yang kita akan sebutkan nanti insyaallah taala terkait tentang keagungan-keagungan dari ibadah kurban ini. Tapi cukup dulu, wallahu alam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.